Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Riniani dari kelas 1B Tadis IPS. Saya ingin menjelaskan landasan psikologis pendidikan. Psikologis pendidikan sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menjadikan serangkaian sumber untuk membantu seseorang dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru dalam proses pembelajaran secara efektif. Bentuk-bentuk psikologi dalam pendidikan. 1. Psikologi perkembangan. Ada 3 teori atau pendekatan tentang perkembangan. Pendidikan pertahanan, pendidikan diferensial, pendidikan inisiatif. Pentingnya landasan psikologi dalam pendidikan. Landasan psikologi pendidikan merupakan salah satu landasan yang penting dalam melaksanakan pendidikan, karena keberhasilan pendidikan dalam menjalankan tugasnya sangat dipengaruhi oleh pemahamannya tentang peserta didik. Selanjutnya, apa contoh landasan psikologis? Ragam contoh landasan psikologis dalam bimbingan konseling selanjutnya yaitu melalui landasan pendidikan. Pendidikan sebagai upaya pengembangan diri sendiri. Pendidikan sebagai inti proses sebagai bimbingan konseling. Pendidikan sebagai proses memperkuat tujuan pendidikan. Bagaimana implikasi landasan psikologis dalam pendidikan? Adapun implikasi psikologi perkembangannya dalam pendidikan adalah sebagai berikut. Dengan memahami psikologi pendidikan ini, maka kita dapat mempelajari karakteristik umum perkembangan pendidik, baik secara fisik, kognitif maupun psikososial dalam segala aspek pendidikan anak atau individu tersebut. Mengapa landasan psikologi tidak dapat dipisahkan dari pendidikan psikologi dan ilmu pendidikan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena antara psikologi dengan ilmu pendidikan mempunyai hubungan timbal balik. Pendidikan tidak akan berhasil dengan baik jika tidak dibarengi dengan psikologi. Demikian pula watak dan kepribadian seorang tunjukkan oleh psikologi. Apa itu landasan psikologis? Dalam bimbingan konseling, landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan. Berikut ini adalah beberapa saja contoh bidang-bidang riset dan terapan utama psikologi abnormal, psikologi biologi dan biopsikologi, psikologi klinis, psikologi kognitif, psikologi perkembangan, psikologi forensik, psikologi industri dan organisasi, psikologi pendidikan. Apa peranan psikologi pendidikan dalam kegiatan pembelajaran?
Keberadaan psikologi pendidikan dapat menjadi pedoman dalam perumusan tujuan pembelajaran. Psikologi memberikan aspek bagi lembaga pendidikan maupun tenaga pengajar untuk memahami target-target yang relevan terhadap proses kegiatan belajar mengajar. Secara singkatnya, tujuan psikologi pendidikan membantu siswa secara umum untuk patuh pada proses pembelajaran. Dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan potensi peserta didik. Apa fungsi landasan psikologi bagi pendidikan? Memberikan pengajaran dan pelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan perkembangan jiwa mereka, mengenal dan memahami keberadaan setiap peserta didik secara utuh, baik secara individual maupun kelompok. Mengapa harus ada pengukuran psikologi terhadap individu, terutama peserta didik? Pemahaman kecerdasan, bakat, minat, dan aspek kepribadian lainnya melalui pengukuran psikologis memiliki arti penting bagi upaya pengembangan proses pendidikan individu yang bersangkutan, sehingga pada gilirannya dapat dicapai perkembangan individu yang optimal. Itulah yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.